Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Allah mengatakan, aku akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di permukaan bumi ini tanpa hak dari ayat-ayatku. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, kita akan dapatkan pentafsiran Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Sa'anzi' anhum fahmal Qur'an." Aku akan cabut pemahaman mereka tentang Al-Qur'anul Karim karena kesombongan mereka. Apa maknanya? Makna ayat ini, orang-orang yang sombong itu nggak akan dapat ilmu. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak paham-paham. Jadi 10 tahun ngaji nggak paham-paham, belasan tahun ngaji, jadi koordinator di sana sini, duduk sana sini. Ketika ditanya apa syarat la ilaha illallah, nggak bisa jawab. Hati-hati hadirin sekalian. Ketika ditanya rukun ibadah, bingung. Padahal itu kan hal basic. Ketika ditanya rukun la ilaha illallah, garuk-garuk kepala. Oh, padahal namanya sudah menggelegar di mana-mana. Ngaji sana, ngaji sini, belajar sana, belajar sini, tapi hal-hal basic nggak paham. Allah cabut, Allah buat dia nggak paham, Allah palingkan, karena niatnya udah jelek. Karena kan yang penting kan kebanggaan. Ketika dia datang ke pengajian, fokusnya kan bukan ke konten, fokusnya bukan ke materi, fokusnya bukan ke ayatnya, fokusnya bukan ke hadisnya, tapi fokusnya ke jamaahnya, fokusnya ke teman-temannya. Biar orang lihat saya duduk paling depan atau selalu hadir di kajian Ustadz A. Tenang, yang depan jangan tersinggung. Kalau nggak merasa, nggak usah tersinggung kan begitu. Ini kan kita lagi mengkritisi sebuah penyakit. Makanya karena sekali lagi, karena fokusnya ke sana nggak paham-paham walaupun belasan tahun ngaji. Begitu Ustadznya jelas, dia nggak konsen, dia nggak dengerin. Dia sibuk saja dengan dunianya. Kan intinya dia datang itu untuk tampil, untuk terlihat, biar orang tahu dia itu sudah melalang buana. Ya sudah, kan orang udah lihat, dia nggak akan fokus ke sini. Kan orang fokus tergantung tujuannya. Iya tidak? Ketika antum pergi ke rumah makan Padang, antum incar kepala kakap, antum akan fokus ke tunjang nggak? Ayo jujur. Enggak kan? Kalau perlu nggak usah masuk ke rumah, antum langsung pergi ke Medan Baru aja sekalian untuk kepala kakap. Nyebut nama boleh nggak di sini? Itu tolong disensor ya. Udah nggak dapat fee lagi ya dari tadi. Iya kan? Itu simple, makanya nggak akan paham. Antum udah 3 tahun ngaji, 4 tahun ngaji, 6 tahun ngaji, konsep ibadah masih bingung, konsep akidah nggak ngerti. Padahal kitabut tauhid sudah tamat, tapi ketika ditanya dari sisi mana perdukunan itu syirik, nggak tahu dia. Hadirin yang dirahmati oleh, karena dia fokusnya nggak ke sana. Fokusnya yang penting saya dilihat, saya bisa pamer, saya bisa meninggi di hadapan orang, saya bisa jalan dengan membusungkan dada. Orang tahu saya dekat dengan Ustadz A, Ustadz B, saya ring satunya. Subhanallah. Makanya nggak akan paham, mau belasan puluhan tahun nggak akan paham. Itu penjelasan para ulama. Bentuk dipalingkan yang kedua, yang pertama tadi benar-benar nggak paham-paham. Karena Allah bilang, aku akan palingkan ayat-ayatku, ilmuku dari orang-orang yang sombong. Bentuk yang pertama, dia nggak paham-paham. Bentuk yang kedua, dia sempat paham tapi lupa lagi. Karena kan nggak fokus, mungkin dengar sekilas, lupa. Karena bukan itu intinya, bukan itu tujuannya, bukan ilmu yang dia inginkan. Maka kalau kebetulan nyangkut, kalau bahasa kita nyantel gitu ya, ya sudah, hilangnya cepat lagi.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Sa'anzi, aku akan cabut lagi ilmuku dari dia." Saya akan cabut. Kemungkinan yang ketiga, apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Hajj Al-Maliki, salah satu ulama besar dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan, saya melihat dengan kedua mata saya sendiri banyak penghafal-penghafal Al-Quran kehidupannya jauh dari Al-Quranul Karim, gak berkah. Lisannya gak menunjukkan dia seorang penuntut ilmu, tidak menunjukkan dirinya seorang koordinator kajian sunnah Nabi SAW. Walaupun kalau ditanya ayat, meluncur tuh ayat dari lisannya. Kalau ditanya hadis, luar biasa penjabarannya, 11-12 sama ustadznya udah. Tapi ya begitu aja, hanya teori, dan teori. Itu di zaman Ibnul Hajj loh, bukan di zaman sekarang. Ibnul Hajj. Gimana kalau Ibnul Hajj melihat zaman kita sekarang? Kan kita sepakat, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya teori, kaidah di dalam kepala kita, tapi inti dari ilmu adalah takut kepada Allah. Dan takut itu kita tuangkan dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan pemikiran kita. Kita nggak akan mikir yang macam-macam. Kita nggak akan mengucapkan seluruh kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan gunakan tangan dan kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang sombong akan melakukan sebaliknya. Makanya para ulama takut sekali dengan kesombongan. Ulama punya konsep, inna kullamasdada ilman arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, maka semakin sadarlah dia betapa bodohnya dia tersebut. Jadi para ulama itu begitu dapat ilmu, oh ternyata kemarin salah nih, oh ternyata saya bodoh banget, terus begitu. Awalan oh ternyata selama ini nggak benar, selama ini keliru, oh ternyata kurang tepat. Jadi semakin sadar, iya saya masih banyak nggak tahunya ya. Bukan ngelihat yang sudah tahu. Itu parameternya. Itu dijelaskan para ulama. Makanya masyayikh kami di Riyadh mengajarkan kepada kami, fokuskan kepada apa yang kalian belum tahu, bukan fokuskan dengan apa yang kalian sudah tahu. Maksudnya dalam konsep ini, biar Anda nggak sombong, biar Anda nggak ujub, biar Anda nggak besar kepala. Semakin tinggi ilmu, semakin down, semakin turun, semakin tawadhu. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan, walaupun 0,00001% atau partikel terkecil. Kan mau hafal 30 juz, mau hafal Bukhari, mau hafal Muslim, mau kenal seluruh ustadz yang ada di Indonesia misalnya, nggak akan, kata Nabi SAW. Ketika merasa diri besar, ketika merasa diri pintar, ketika merasa diri senior, nggak akan. Akhirnya ngeremehin orang, menolak kebenaran. Ini yang perlu kita camkan, harus kita renungkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit itu nggak pantas disombongin. Jadi walaupun kita bertahun-tahun ngaji, itu ngelihat orang tetap. Makanya kan para ulama salaf terdahulu mengatakan, kalau mereka melihat orang yang lebih muda,
maka pola pikirnya adalah pasti dosaku lebih banyak daripada dia. Ya enggak? Secara umum orang yang usia 30 tahun dengan orang yang baru akil balik dosanya banyak ke mana? Yang 30 tahun. Lalu ketika mereka melihat orang yang lebih tua, maka pola pikirnya diganti, bukan pakai dosa lagi. Melihat usia 40 tahun, 60 tahun, ini pasti ini orang pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ya kan? Lebih banyak mana? Sholat orang yang usia 50 tahun atau orang yang usia 25 tahun? 50 tahun. Jadi terus begitu pola pikirnya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seorang muslim hendaknya ketika melihat saudaranya, dia merasa saudaranya lebih baik daripada dia. Ini yang perlu kita camkan.